bersama Mimi Niki dan Kiswa. Nah, jadi sebelumnya di Instagram Mimi itu sering banget ada DM yang nanyain, Mi, rekomendasiin dong buku buat anak-anak. Mi, aku mau beliin buku buat anak aku. Kira-kira buku apa aja ya yang harus aku beli, buku yang kayak gimana? Dan DM-DM serupa banyak banget yang nanya kayak gitu. Makanya di video kali ini kita mau sharing tentang tips memilih buku bacaan anak yang sesuai dengan usianya. Nah, sebelumnya aku mau cerita kenapa sih kita harus ngebiasain anak itu untuk membaca sedini mungkin. Jadi aku udah mulai ngebiasain Kiswa itu ngebaca sejak bayi. Bahkan bukan sejak bayi sih, sejak dari dalam kandungan itu udah aku biasain banget untuk baca buku. Setiap hari kita itu pasti selalu baca buku sama-sama. Misalnya setiap main atau setiap mau tidur, pasti kita baca buku. Kalau dulu awalnya sih aku yang selalu ngebacain buku sebelum tidur buat Kiswa, tapi belakangan ini sekarang gantian Kiswa yang suka bacain bukunya sebelum tidur ke aku gitu. Dan itu termasuk salah satu ke dalam Breakout, yaitu tahap pra membaca sebelum tahap teknis membaca. Jadi di usia Kiswa yang kedua tahun ini, dia itu udah hafal ya semua abjad dari A sampai Z. Dan juga dia juga udah bisa kayak ngebaca kata-kata sederhana gitu. Aku ngajarin Kiswa baca itu sama sekali nggak ada tahap mengeja, jadi semuanya berjalan alami sekali apa adanya, tanpa paksaan, tanpa stres. Pokoknya kita menjalani semuanya dengan bahagia gitu. Kenapa sih banyak banget orang tua tuh kadang ya sampai pusing mikirin gimana sih caranya supaya anak bisa belajar baca, dan banyak banget orang tua yang hanya fokus pada tahap teknis membaca, padahal sebelum tahap itu ada tahap penting lainnya, yaitu tahap pra membaca yang harus banget kita biasain ke anak kita. Karena kalau tahap pra membaca ini nantinya sudah berjalan dengan lancar, insya Allah ke tahap teknis membacanya akan lebih mudah. Jadi sebenarnya kuncinya ada di tahap pra membaca, dan read aloud ini adalah salah satu dari tahap pra membaca. Karena nggak jarang aku temuin anak-anak di usia sekolah gitu, mereka udah lancar banget ya ngebaca paragraf, ngebaca cerita apa gitu. Tapi ketika ditanya kembali, apa sih yang udah dibaca gitu? Tadi baca apa sih? Kesimpulannya gitu ditanya, mereka jawab nggak tahu. Anak diharapkan tidak hanya bisa sekedar membunyikan huruf, tapi juga paham makna yang ia baca, sehingga ia tumbuh menjadi orang yang tidak hanya bisa, tapi juga paham dan gemar membaca. Cara aku mengajarkan Kiswa membaca itu lebih kepada mengenalkan sesuatu yang abstrak dulu, mengenalkan sesuatu yang konkret sampai menuju ke sesuatu yang abstrak, yaitu berupa tulisan di kertas. Panjang sih ceritanya, nanti aku akan bikin video tersendiri deh insya Allah, gimana cara aku ngajarin Kiswa membaca yang minim stres, yang mengalir apa adanya tanpa paksaan, insya Allah. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, simak terus penjelasan di video aku berikut ini. Usia 0-6 bulan, pilihlah buku-buku seperti buku Rattle Book yang ada kerincing atau titernya. Bisa juga soft book atau buku bantal yang terbuat dari kain, sehingga apabila termakan atau tergigit oleh anak kita tidak berbahaya. Pilih juga buku yang board book, yang cover dan semua halamannya keras sehingga tidak mudah sobek. Dan jangan lupa pilih buku yang warnanya kontras dan mencolok untuk merangsang indera penglihatannya. Di video ini Kiswa masih bayi, dia lagi baca buku bantal dan dia terlihat happy sekali. Ayo yuk makan apa ini? Makan kubisnya dulu. Chinese cabbage. Nyom 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 nyom. Buah apa itu, Nak? Mau baca ya?
hampir kesukaannya Kiswa juga ya. Nih baby butterfly, caterpillar. Oh iya, baby Mimi, Kiswa, baby dog, puppies. Gemas. Ini hewan yang tinggi namanya apa nak? Giraffe. Giraffe? Anak giraffe siapa sayang? Oh, same with cool ya. Look around the jungle where the grass is tall. It's full of baby animals. Can you find them all? Where? Kakadu. Kicks the baby. Baby kakadu. Kalau dog? Guk 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 guk. What the sound of cat? Meow gitu. Cat? Oh gitu. Gitu ya. Shape-nya gimana? Kalau happy gimana happy? Happy gitu happy. Set ya. Setnya kecil banget. Fish mana fish? Itu apa? Oh, clap your hands. You're happy and you clap your hands. Kita high five dulu, high five. High five. Udah gak sabar ya mau buka frognya. Ini soundbook kayak gini. Kalau dibuka ada suaranya. Kalau umurnya udah 2 tahun, kita bisa variasiin bukunya lebih banyak lagi. Kayak activity book, seperti puzzle book yang lagi Kiswa mainin ini. Ini cocok banget untuk anak yang umur 2 tahun. Melatih daya ingat dia juga, melatih kognitifnya. Tuh, dia bisa banget tuh masangin dan nyocokin kepingan-kepingan puzzle-nya ke dalam bukunya. Selain itu juga ada activity book wipe and clean, kayak dia bisa nge-trace huruf-huruf gitu, terus nanti bisa dihapus lagi.
Nah, Kiswa udah selesai masang kepingan puzzle terakhirnya. Dia happy banget. Udah selesai, langsung rapiin lagi ke lemarinya. Tips merapikan buku ini ada di video aku, tips menata kamar yang ramah anak. Kalian bisa klik di link ya. Sekarang Kiswa main sunbook. Dan ini juga ada activity book, yaitu sticker book. Yo, mana jamnya? Tempel di Yang jamnya. kita bisa tempel-tempel Mana? sesuai dengan petunjuknya. Menarik kan? Bisa main kayak gini bareng anak. Jam 7 nih. 7 o'clock. Dah, cari lagi jamnya. Balon. Balon. Lagi balon lagi. Tempel di halaman 47. Mana? Nih. Oh iya benar. Satu lagi. Mana? Nih. Oh iya Ada benar. yuk. Nanti Ini warna apa? warna pink. Yang ini? Warna green. Yang ini? Warna yellow. Benar. Pink, green, yellow ya. Sambil main baca Iya. buku, kita bisa sambil melatih daya ingatnya juga. Kalau di usia sebelumnya sebaiknya anak-anak tuh no screen time dan no gadget. Dan di usia 2 tahun ini kita udah bisa ngenalin buku AR atau augmented reality yang bukunya bisa hidup jadi nyata seperti ini. Dan di sini juga ada aktivitasnya kayak dia nge-trace number dan lain-lain yang bikin dia happy. Tapi mainnya tetap dalam pengawasan orang tua ya. Karena anak-anak sebaiknya no gadget. Nah, ini buku AR counting 1, 2, 3. AR ayo sholat buat ngajarin dia sholat. Jadi bukunya tuh hidup, sholat, wudhu, seperti itu. Halo. Nah, di umur 2 tahun ini anak udah mulai tertarik loh kalau kita bacakan buku tentang ensiklopedia cilik itu. Apalagi kalau gambarnya menarik seperti ini. Tuh, mereka jadi bisa lihat sesuatu yang Jantung tampak saya, seperti nyata katanya. karena mereka bisa meraba-rabanya dengan jari-jari tangannya. Ini apa namanya? Ini. Nah. Ini apa namanya? Tuan Cium. Oh, tulang. Depan datang lagi. Oh iya. Tuan jadi Oh, jadi makanannya ya. Nih dari ususnya diolah ya. dan susunya. Ini apa nih? Jantung sayang nih. Oh, jantung sayang. Yang ini? Gigi sayang nih. Gigi sayang. Nyawa lidah. Ini apa nih? Oh, Tuan otak. otak sayang nih. Kok sayangnya sih? Tuh. Ini apa nih yang gede nih, ada 2? Ini apa nih? Tuan Paru-pa. papa. Oke, sekian aja video dari kita. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Terima kasih udah nonton video kita sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sekian aja ya rekomendasi buku-buku anak sesuai dengan usianya secara singkat dari aku. Dan tips untuk supaya anak bisa suka dan cinta membaca itu adalah dimulai dari kita orang tuanya. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka adalah pencontoh yang baik. Maka contohkanlah bagaimana orang tua yang menyukai buku-buku sehingga anak juga bisa mencintai buku bacaannya.